Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Wakil Bupati Banggai, yang saya hormati Ketua DPRD dan anggota DPRD Kabupaten Banggai yang sempat hadir pada pagi hari ini, yang saya hormati unsur Forkopimda, yang saya hormati Kepala Bapeda Provinsi Sulawesi Tengah atau yang mewakili, yang saya hormati Ketua Tim Asistensi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, yang saya hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai, yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK atau yang mewakili dan seluruh anggotanya, yang saya hormati para asisten, staf ahli, staf khusus, dan para kabak lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai, yang saya hormati Kepala Perangkat Daerah, para camat, dan seluruh ASN di lingkup pemerintah Kabupaten Banggai, baik yang mengikuti secara langsung maupun virtual, para pimpinan organisasi kemasyarakatan, organisasi pemuda, LSM, dan insan pers, yang saya hormati para pengusaha, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh perempuan, hadirin undangan yang berbahagia. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih dapat bersilaturahmi bersama-sama dalam rangka acara pembukaan musyawarah perencanaan pembangunan rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Banggai tahun 2001-2026. Saya ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bersama-sama mencurahkan ide, gagasan, sumbang saran, serta berbagai masukan yang konstruktif lainnya guna penyempurnaan rancangan RPJMD Kabupaten Banggai untuk 5 tahun ke depan. RPJMD memiliki tujuan untuk dijadikan sebagai rujukan dasar bagi pelaksanaan pembangunan daerah serta menjadi penjabaran secara konstitusi dari visi misi bupati dan wakil bupati, sehingga RPJMD akan menjadi pedoman dalam penyusunan rencana strategis dan rencana kerja setiap perangkat daerah dalam membuat program kerja setiap tahunnya. Olehnya itu, melalui forum ini peserta musrembang dapat memberikan masukan, penajaman, penyelarasan, atau klarifikasi terhadap rancangan RPJMD tersebut. Hal ini menjadi penting sebab kedudukan dokumen perencanaan RPJMD memiliki nilai dan peran yang strategis dalam mewujudkan Banggai maju, mandiri, sejahtera, berbasis kearifan lokal. Kami menaruh harapan besar bahwa di era kepemimpinan ini kami bisa membuat dan bekerja lebih banyak untuk mengakselerasi seluruh potensi yang dimiliki Kabupaten Banggai, sehingga potensi ini dapat dikelola dengan maksimal untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banggai. Hadirin yang berbahagia, dalam proses penyusunan RPJMD dan Renstra perangkat daerah perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, melakukan setiap tahapan yang intensif, efektif, dan efisien terkait proses, konteks, dan konten penyusunan dokumen perencanaan sehingga tepat waktu dan berkualitas. Yang kedua, prioritas pembangunan Renstra perangkat daerah harus mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah yang tercantum dalam RPJMD. Hal ini menjadi sangat penting mengingat capaian visi dan misi kepala daerah sangat tergantung kepada capaian sasaran pelaksanaan program kegiatan di perangkat daerah. Kemudian yang ketiga, RPJMD dan Renstra perangkat daerah merupakan dokumen yang penting sehingga kualitas dokumen tersebut harus dijaga, mengingat dokumen tersebut sebagai alat koordinasi seluruh stakeholder, menuntun arah, minimalkan ketidakpastian, dan juga menilai kinerja pembangunan daerah.
Selain dokumen tersebut juga menjawab 3 pertanyaan dasar, yaitu kemana daerah ini diarahkan pengembangannya, apa yang akan dicapai 5 tahun mendatang, dan bagaimana mencapainya, dan langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Bapeda tadi, jangan sampai dokumen ini hanya menjadi dokumen mati yang tersusun rapi di kantor Bapeda Libang Bangkai. Dan yang terakhir, yang keempat, agar perangkat daerah dalam menyusun program pembangunan harus berorientasi kepada masyarakat, hindari kepentingan ego sektoral, dan perkuat sinergi dalam penyusunan perencanaan. Apa yang direncanakan itulah yang harus dilaksanakan. Program pembangunan tidak dapat dialokasikan anggarannya apabila tidak sesuai dengan dokumen perencanaan. Ini sesuai dengan yang diamatkan oleh Pak Ketua DPRD. Insya Allah ke depan tidak ada program kerja yang tidak sesuai dengan rencananya. Uang tidak boleh keluar kalau tidak sesuai dengan rencananya, sehingga tidak ada penyalahgunaan anggaran. Ya, kadang-kadang kita ini uangnya dulu baru kerjaannya. Insya Allah ke depan semua akan berjalan sesuai apa yang kita rencanakan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dokumen RPJMD sebagai penjabaran visi misi dan program kerja daerah dalam proses penyusunannya berpedoman pada RPJP daerah dan memperhatikan RPJM nasional maupun RPJM provinsi, yang nantinya dokumen ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Bangkai. Berkaitan dengan hal tersebut, setiap perangkat daerah wajib untuk memahami dan menjabarkan visi rencana pembangunan jangka menengah daerah Bangkai tahun 2001-2026, yaitu terwujudnya Bangkai maju, mandiri dan sejahtera berbasis kearifan lokal. Orientasi kebijakan pembangunan untuk mewujudkan visi yang dimaksud diarahkan pada pelaksanaan 8 agenda prioritas pembangunan. Pertama, pembangunan manusia berkualitas dan berdaya saing. Yang kedua, ekonomi kerakyatan berbasis potensi, keunggulan lokal dan pemanfaatan teknologi. Yang ketiga, infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar. Yang keempat, ketahanan pangan daerah. Yang kelima, investasi daerah di sektor pertambangan. Yang keenam, lingkungan hidup, tata ruang dan ketahanan bencana daerah. Yang ketujuh, pariwisata, kebudayaan dan daerah, modernisasi beragama. Dan yang kedelapan, penguatan reformasi birokrasi. Agenda prioritas pembangunan tersebut yang telah menjadi janji politik pemerintah kami agar dikaji setiap perangkat daerah sehingga terakumulasi dalam RPJMD Kabupaten Bangkai tahun 2001-2026. Kami menyadari bahwa keberhasilan pelaksanaan kebijakan dan agenda pembangunan Kabupaten Bangkai hanya dapat terwujud dengan dukungan semua pemangku kepentingan. Untuk itu saya berharap agar Musrembang RPJMD ini dapat meningkatkan kapasitas dalam perumusan dan pelaksanaan perencanaan penganggaran maupun kebijakan dalam kerangka regulasi yang pada akhirnya akan menghasilkan dokumen perencanaan 5 tahunan yang akurat, profesional dan akuntabel. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian ingin saya tambahkan dari apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua DPRD Kabupaten Bangkai. Sekedar memberikan laporan bahwa disampaikan bahwa sampai dengan hari ini capaian pendapatan asli daerah memang sangat rendah, ya, sehingga sejak saya menjabat kurang lebih hampir 4 bulan bersama Pak Wakil Bupati, kami setiap 2 minggu melakukan evaluasi terhadap OPD yang menghasilkan pendapatan daerah. Ini terus kita lakukan agar apa yang kita rencanakan itu bisa tercapai.
Kemudian penggunaan APBD yang seperti saya sampaikan tadi bahwa harus sesuai dengan rencana. Jadi rencana dulu baru kita gelontorkan dananya. Kami tidak ingin dana dulu, ada pagu dulu, kemudian masing-masing OPD sibuk untuk membuat rencana-rencana kerja. Kemudian insya Allah harga beras yang seperti kita ketahui bahwa saat ini kita panen dan harganya anjlok. Kemarin di dalam pertemuan bersama Pak Menteri juga sudah kita sampaikan, karena sampai hari ini Bulog juga belum bisa membuka beras. Mudah-mudahan ada perusahaan daerah yang akan mencoba untuk menampung beras-beras ini, dan beras ini akan kami pasarkan antar pulau. Mudah-mudahan dalam waktu dekat semua dapat terlaksana. Kemudian jalan, insya Allah jalan yang di kilo 1 sesuai dengan rencana kita dan pernah kami sampaikan pada saat kampanye, dan alhamdulillah ini sudah disetujui oleh provinsi yang tadinya kita anggarkan lewat APBD, tapi sudah disahuti oleh provinsi untuk pembangunan jalur yang ada di pantai kilo 1 sampai di Pertamina sana. Untuk apa? Inti untuk mengurangi kemacetan yang sering dikeluhkan oleh masyarakat Kabupaten Banggai. Kemudian PDAM, insya Allah PDAM semakin baik. Sebelum kami menetapkan pimpinan direktur yang baru, PDAM kita itu hanya menghasilkan 500 sampai 600 juta per bulan. Alhamdulillah dengan pimpinan yang baru, sekarang pendapatan PDAM ini sudah terangkat di atas 1 miliar. Ya. Di bulan September kita sudah menghasilkan 1,3 M, dan saya baru dapat informasi di bulan Oktober ini sekitar 1,1 atau 1,2 miliar. Dan saya sudah sampaikan bahwa PDAM itu tidak hanya untuk menghasilkan dana, tetapi bagaimana memberikan pelayanan terbaik kepada Kabupaten Bangkai. Yang kita inginkan adalah kalau kita itu bangga dengan Sakib A, bangga jangan hanya secara laporan, tetapi aktual di lapangan juga harus terjadi. Yang berikutnya kepala burung, insya Allah kepala burung juga sudah dijanjikan dan diambil alih oleh provinsi. Mudah-mudahan tahun 2022 pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan kepala burung mudah-mudahan dapat terselesaikan. Kemudian masalah pokir, selama ini perasaan saya belum pernah potong-potong Pak, ya, belum pernah ada yang digelintirkan. Kalaupun kemarin ada itu karena COVID kita yang melanda sehingga ada pengalihan daripada dana-dana. Dan saya pikir di tahun 2022 untuk pokir cukup melimpah untuk anggota DPRD. Ya. Oleh sebab itu dukungan dari seluruh anggota DPRD Kabupaten Banggai sangat kita harapkan, sehingga sinergitas antara DPRD dan pemerintah dapat berjalan sebagaimana yang kita inginkan. Kemudian saya ingin melaporkan juga tentang COVID. Ya, alhamdulillah untuk COVID kita ini di tanggal 8 berdasarkan asesmen kita sudah berada di level 1. Namun kemudian keluar Imendagri kita berada di level 3. Terjadi seperti ini karena ada tambahan indikator. Ada 2 tambahan indikator yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Yang pertama adalah indikator vaksin secara umum, yaitu harus mencapai di atas 40%. Kemudian indikator kedua, vaksin untuk lansia harus 60%. Sehingga ketidakcapaian ini maka Imendagri keluar di level 3. Mudah-mudahan ini terus kita lakukan vaksinasi sehingga level ini kita bisa turun. Kenapa level ini terus kita kejar? Ada 2 hal. Yang pertama, kalau level ini turun, maka insya Allah kegiatan kemasyarakatan, perekonomian, sosial, budaya ini semakin terbuka. Ya, jangan sampai terjadi di beberapa daerah ada kegiatan yang tiba-tiba harus dibubarkan. Kenapa? Karena memang aturannya sudah seperti itu. Mudah-mudahan Kabupaten Banggai terus menurun. Dan apresiasi yang saya berikan kepada bapak-bapak camat dan insya Allah sampai kepada seluruh bapak kepala desa seperti yang saya janjikan, bahwa
Hari ini Kabupaten Banggai tinggal 5 kecamatan yang masih zona kuning. Dari 5 kecamatan itu cuma 5 desa yang zona kuning dari 337 desa dan kelurahan. Dan total yang terpapar saat ini tinggal 10 orang. Kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita ini bisa cepat sembuh sehingga Kabupaten Banggai secara total, secara keseluruhan bisa berada di zona hijau. Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua dalam melaksanakan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara tercinta. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Musrembang LPJMD tahun 2021-2026 Kabupaten Banggai saya nyatakan dibuka dengan resmi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Santi 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 Om.